Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan yang menyimak Salawat Channel, izinkanlah untuk kembali membacakan buku Jangan Bakar Taman Surgamu karya Dr. Jalaluddin Rahmat. Jadi buku yang luar biasa yang pernah juga dibaca dan sekarang ada dua bagian yang belum dibacakan, jadi sekarang akan membacakannya, yaitu pada halaman 78. Jika tidak ada dia, tidak akan terpecah umatku. Pada majelis Nabi Muhammad SAW di Madinah, ya Rasulullah, ada orang yang ibadahnya membuat kami sungguh takjub. Lapor para sahabat demikian kepada baginda Nabi. Beliau tidak memberi komentar. Beliau tidak mengenalnya. Para sahabat menyebutkan namanya dan gambaran dirinya, tetapi Nabi juga tidak mengenalnya. Di tengah-tengah perbincangan, orang itu muncul. Inilah dia, ya Rasulullah. Beliau memandang orang itu sebentar. Kemudian berkata, kalian sampaikan kepadaku orang yang mukanya aku lihat sentuhan setan. Jadi orang yang disebutkan oleh sahabat itu, yang disebut dengan sungguh takjub, menakjubkan, ternyata adalah kata baginda Nabi Muhammad SAW, mukanya sudah ada sentuhan setan. Orang itu datang, duduk bersama mereka tanpa mengucapkan salam. Rasulullah SAW bertanya kepada orang tersebut, aku minta kamu bersumpah dengan nama Allah. Benarkah apabila engkau duduk di dalam majelis, kamu berkata dalam hatimu, di tengah-tengah orang banyak ini, tidak ada orang yang lebih mulia dan lebih baik dariku. Kemudian orang itu menjawab, memang begitu ya Rasulullah. Ia berdiri lagi dan masuk ke masjid untuk melakukan salat. Tiba-tiba Rasul yang sangat pengasih itu berkata, siapa yang mau membunuh lelaki itu? Saya, kata Abu Bakar. Abu Bakar mendapati orang itu sedang duduk dengan sangat khusyuk. Ia berkata, subhanallah, mana mungkin aku membunuh orang yang sedang salat, padahal baginda Nabi melarang membunuh orang yang salat. Abu Bakar kembali tanpa berbuat apapun, kembali kepada Rasulullah SAW. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW berkata lagi, siapa yang mau membunuh lelaki itu? Umar berdiri dengan tekad untuk menjalankan perintah Nabi. Ia mendapati lelaki itu sedang meletakkan mukanya di atas tanah dengan sangat khusyuk. Abu Bakar lebih baik dariku dan ia tidak membunuhnya. Begitu kata Umar bin Khattab. Lalu ia juga kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW kembali berkata, menyampaikan para sahabat, siapa yang mau membunuh lelaki itu? Saya, kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berdiri. Nabi kemudian berkata kepada Imam Ali, jika kamu mendapati dia, bunuhlah. Ali berdiri ke masjid, namun orang itu sudah keluar dari masjid. Lalu Ali pulang dengan pedang yang masih bersih. Dan Ali menghadap Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib itu, jika kamu bunuh orang itu, baik sekarang maupun nanti, umatku tidak akan terpecah belah. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Tentu saja hadis ini tidak boleh diartikan perintah membunuh orang yang salat. Rasulullah SAW mengajarkan tentang bahaya membunuh munculnya orang atau kelompok yang merasa paling benar, paling saleh, paling beragama. Sesudah itu, ia mengkafirkan, memusyrikkan, bahkan menghalalkan darah orang yang tidak sepaham dengannya. Sikap Khalil itu pasti menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Itulah akar radikalisme yang harus dipungkas sejak awal. Al-Quran mendefinisikan takabur dengan ucapan iblis ketika ia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa yang membuat kamu tidak mau bersujud seperti yang aku perintahkan? Iblis berkata, aku lebih baik dari dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Surat Al-A'raf ayat 12. Tuhan yang maha tinggi memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk datang menghadap bersama hamba Tuhan. Yang dibandingkan dengan dia, Musa lebih baik. Di tengah jalan, ia berjumpa dengan orang tua yang tampaknya hanya menggunakan waktunya untuk bersantai-santai.
Apakah aku lebih baik dari dia? Tidak, ia lebih tua dariku. Pastilah dia lebih banyak beramal ketimbang aku, gumam Nabi Musa alaihissalam. Ia lalu mendapati anak muda yang sedang bersukaria dengan kemudaannya. Apakah aku lebih baik dari dia? Tidak, ia lebih muda dariku. Pastilah dosanya lebih sedikit dariku. Musa berbicara dalam hatinya demikian. Akhirnya, di sudut jalan yang sempit, tergeletak anjing yang sakit. Tubuhnya kotor dan baunya menusuk. Hampir-hampir Musa merasakan dalam hatinya bahwa dirinya lebih baik daripada anjing itu. Tidak, bisiknya dalam hati. Lihat anjing itu dirundung penyakit sekian lama, dijauhi banyak orang, tapi ia tidak pernah mengeluh kepada Tuhan sedetik. Musa tersungkur di hadapan Tuhan. Semua makhluk lebih baik dariku, bisiknya. Alhasil, iblis tidak berhasil menyentuhnya. Maka dari langit datang panggilan mesra. Sekarang, hai Musa, kamu sudah layak menemuiku. Wassalamualaikum kawan-kawan, Bapak dan Ibu serta kawan yang menyimak Selawat Channel, pembacaan buku tadi itu bahwa orang yang paling berbahaya adalah orang yang ananiyah, orang yang merasa lebih baik dari yang lain, bahkan dirinya lebih mulia, merasa dirinya lebih mulia, lebih baik, lebih saleh. Bahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW seharusnya disingkirkan karena akan membuat menjadi seperti setan yang terus akan mengembangkan perpecahan di antara umatnya itu. Lalu di sana juga kita ketahui bahwa Nabi Musa alaihissalam itu diuji oleh Allah Ta'ala untuk mencari makhluk yang lebih baik dari Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam tidak menemukannya. Hatta anjing kudisan, anjing yang sudah sakit pun oleh Nabi Musa alaihissalam terlihat masih ada lebih baiknya daripada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam diterima oleh Allah Ta'ala untuk datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari cara itu, dari cerita tersebut kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya kalau kita ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ingin datang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka singkirkan ananiyah, singkirkan perasaan aku lebih baik dari yang lain, tapi rendahkanlah diri kita dari yang lain. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.